balik lagi di Selamat Sore Medan hari ini edisi 25 Agustus 2021 Bang, hari Rabu bersama kita seperti ya. biasa kami akan membawakan berita yang paling hits hari ini, yang paling banyak dibaca, yang paling menarik perhatian para Tribuners sekalian. Ya, yang lagi happening dan ini untuk apa ya? Kelanjutan beritanya gitu ya, Bang. Perkembangannya bersama wartawan kita di lapangan tentunya. Nah, sebelum kita mulai untuk mengulas beritanya, kita izin lepas masker. Izin ya Tribuners. Izin ya Tribuners ya, boleh dong ya. Sudah aman lah, jarak sudah lah ya Bang ya. Ya, kita menerapkan protokol ketat di kantor ini. Yes, ketat sekali, seketat apa? Seketat baju baru ya kan tentunya. Nah Tribuners, sebelum kita masuk ke berita pertama ya, tentu terkait juga nih sama berita pertama Bang, kita mengucapkan segenap keluarga besar Tribun Medan, PT Harian Tribun Medan, dan kami mewakili mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Haji Anif. Semoga almarhum diterima di sisi yang terbaik Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Yes. Nah, ini Bang, relate ini Bang di berita pertama kita ya kan. Warga Sumatera Utara hari ini berduka Bang. Iya. Tentunya ya. Seorang tokoh masyarakat ya kan, Haji Anif hari ini meninggal dunia pukul 4.15 ya Bang ya. Iya. 4.15 dan diinfokan langsung nih sama Bang. Ya? Iya, sama Bang Ijek nih langsung ke redaksi kita Bang. Makanya langsung dapat info gitu ya. Dan Pak Haji Anif ini seperti kita tahu ayahanda dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Utara kita, Bapak Musara Jeksa, Bang Ijek gitu kan. Dia dan Bang Ijek ini cerita Bang, selama menemani ayahnya dia Pak Haji Anif ini yang sedang sakit gitu kan. Dia bilang Pak Anif kan kita sering dengarnya Pak Anif ya. Nama aslinya Haji Musanif ya kan, sama kayak nama masjidnya gitu ya kan ya. Tapi dia cerita Bang Ijek ini katanya bapaknya nggak pernah ngeluh soal penyakitnya Bang, ya kan. Terus gimana ya kan, jadi tiba-tiba meninggal, tapi memang mungkin sakit tua kali ya Bang ya. Sebelumnya dia sakit kan, udah dibawa ke dokter. Dan kita lihat mungkin di sosial medianya Bang Ijek berapa waktu yang lalu ulang tahun Pak Anif kan, kayaknya kelihatan segar bugar gitu ya. Jadi ya mungkin sudah waktunya lah ya kalau secara Islam ya, kita sudah tepat janjinya di dunia. Jadi dan gimana ya istilahnya, kita lihat selama hidupnya banyak yang dilakukan. Banyak, termasuk waktu aku masih kuliah dulu, belum kenal sebenarnya sama Pak Anif ini kan. Kenalnya itu dari sumbangan aulanya, dia ngasih sumbangan aula di Unimed. Disitulah kami buat pertunjukan. Jadi ini kan, jadi kenal siapa sih baca gitu. Rupanya memang biografinya semua sering memberikan itu aktif ya Bang ya, itu ya. Di kegiatan-kegiatan sosial juga. Cuman Bang Ijek juga bilang nih kan, Pak Haji Anif ini memang punya keinginan semasa hidupnya itu dia pengen bangun 99 masjid dan pesantren. Ya Allah Bang, tahu nggak Bang, kalau bangun satu masjid aja, ini hadis riwayat ya Bang ya, digantikan sama satu buah rumah di surga Bang. Apalagi 99 ya kan Bang. Masya Allah, keren ini cita-citanya. Dan sebelumnya kalau Tribuners sering lihat itu berseliweran kan mobil-mobil Grand Max itu kan. Iya. Jasa bersih masjid gratis gitu kan. Dari Yayasan Haji Anif ya kan Bang. Iya. Makanya banyak, tapi Bang sampai saat ini kan dia pengen cita-citanya Pak Haji Anif ini pengen 99 masjid dan pesantren kan. Tapi saat ini baru 21 masjid aja nih Tribuners, dan sedang proses dibangun dan lain-lainnya gitu kan. Aduh, memang gimana ya kalau ceritanya nih, banyak kegiatan-kegiatan positifnya tentunya ya Bang ya. Pak Haji Anif ini mulai dari bangun masjid, istilahnya tadi bagian dunia pendidikan gitu kan ya. Dan kalau bisa dilihat dari buku biografinya itu Bang, waduh banyak Bang. Buku biografinya Hidup Ikhlas. Oh iya. Ya kan? Keluarga, dan di sini sih ceritanya keluarga Bang Ijek ini udah berupaya mengobati penyakitnya itu dengan mendatangkan dokter dan berbagai cara. Jadi istilahnya upayanya sudah maksimal ya kan Bang, tapi yang namanya sudah ada ketentuannya ya. Dan sebenarnya sudah ini sih kodratnya kan, kalau apa nih, pengikut Nabi Muhammad tuh 63 tahun. Iya, sebenarnya lebihnya itu bonus ya kan. Sudah 82 tahun ya.
Dan Bang Ijek berharap melalui tadi ada di video siaran langsung kita juga dia penyampaian kata-kata ya Bang ya untuk melepas jenazah. Dia bilang seluruh masyarakat, buat kalian semua, seluruh masyarakat Sumatera Utara atau siapapun yang mengenal Haji Hanif agar memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Dan ini Bang sekilas info, almarhum itu meninggalkan 9 orang anak, 29 cucu dan 7 orang cicit, dan dimakamkan di Masjid Al-Musadif Cemara Asri usai sholat zuhur. Nah, untuk kita lebih jelasnya kita lihat video pemakamannya. Selama sakit saya hampir 3 minggu lah ya. Dan tidak pernah beliau mengeluh sedikit pun sakit pada saat di depan saya. Ternyata di beliau sampaikan dengan yang beliau menyampaikan kalau di depan Ijek saya nggak mau menyampaikan saya sakit. Dia udah terlalu banyak beban ya. Jadi saya lihat memang semangat hidupnya luar biasa dan nggak pernah mengeluh. Orang tua ini walaupun sakit, walaupun dalam dulu juga dia gimana berjuang membesarkan kami dari mulai yang tidak ada apa-apanya sampai saat ini. Ya, kami anak-anaknya kita mendoakan semoga almarhum ada dia banyak Allah dan juga semoga kami bisa meneruskan apa yang menjadi cita-citanya bahwa dia ingin 99 masjid itu selesai. Ya, itu tadi prosesi pemakaman Haji Hanif. Protokol kesehatan ketat ya Bang, pakai masker kok semua ya. Terlihat juga tadi Pak Gubernur kita. Ada Pak ya, Edi. Pak Edi di situ. Nah, kita langsung tersambung ke reporter kita Bang buat tanya-tanya tentang kejadiannya di sana itu gimana. Dengan Freddy. Halo Freddy. Ya, halo Kak Yuta, Bang Fadli. Selamat sore Freddy. Ini kita kan dapat kabar duka nih telah berpulang ke rahmatullah ayahanda dari Pak Ijek, Bapak Haji Hanif ya kan. Infonya karena sakit ya kan Bang ya. Itu kira-kira kapan ya terakhir kali Bang Ijek ketemu Pak Hanif dan gimana kondisinya Freddy? Ya, jadi Kak Yuta sama Bang Fadli, Pak Ijek itu selama 3 minggu ini memang intens merawat almarhum Haji Hanif atau nama aslinya itu Pak Musanif. Jadi selama 3 minggu ini dia rutin merawat almarhum ayahnya tersebut. Selama 3 minggu itu dirawat, Pak Ijek bilang kalau Pak Musanif itu tidak pernah mengeluhkan sakit atau apapun. Pada saat itu dia setiap ditemuin pasti saat ditanya dia mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja dan tidak merasakan sakit apapun. Dan namun pada saat itu istri Pak Haji Hanif itu justru bilang ke Pak Ijek, Wakil Gubernur Sumatera Utara, bahwa sebenarnya Pak Hanif itu sakit, tapi dia tidak mau menceritakan apa yang dirasakannya kepada Ijek karena ia mengatakan bahwa Ijek sudah menanggung beban yang cukup berat sehingga ia enggan bercerita soal permasalahan dan penyakitnya itu kepada Ijek. Begitu Kak Ita dan Bang Fadli. Iya, berarti dirawat di rumah ya, tidak di rumah sakit ya, Freddy? Iya, di rumah. Jadi mereka sudah berupaya juga mendatangkan dokter dan untuk mengobati, merawat Pak Haji Hanif, namun takdir berkata lain begitu. Tadi spesifikasi penyakitnya ada nggak? Atau hanya karena penyakit tua atau gimana gitu?
Kalau penyakit Pak Ijek dan keluarga tidak menerangkan lebih rinci penyakit apa yang diderita, namun barangkali mungkin karena usia yang sudah lanjut usia, jadi umurnya itu 82 tahun, jadi bisa dibilang itu penyakit tua atau seperti itu. Oke, Freddy, Pak Hanif ini kita tahu kan tokoh masyarakat Sumut. Nah, bisa digambarkan tadi prosesi pemakamannya gimana, yang hadir, Antusias, pelayat, iya. Siapa-siapa saja yang hadir, Freddy? Ya baik, Kak Ita dan Bang Tazli, jadi tadi itu saya mengikuti dari mulai di rumah beliau yang ada di Jalan Tembakau Deli itu, memang pada saat itu memang banyak tokoh-tokoh dan juga pejabat-pejabat dari Pemprov Sumut maupun Pemkab Medan itu hadir, termasuk tadi hadir juga Bapak Gubernur Sumut Edi Rahmayadi, dan juga tadi nampak dari Pak Wali Kota Medan Bobi, dan juga Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman begitu, dan juga ada beberapa tokoh lainnya. Dan pada saat itu memang di rumah duka itu memang banyak didatangi oleh orang yang mau memanjatkan doa pada almarhum, namun tadi memang dibatasi ketika masuk itu ada pembatasan yang dilakukan oleh security, jadi sekalipun orang bisa masuk tapi itu dibatasi karena memang jumlahnya itu banyak, jadi mereka itu mengantri, jadi harus silih berganti gitu. Jadi sekitar pukul 12 tadi jenazah itu dari rumah yang berada di Jalan Tembakau Deli itu langsung dibawa ke komplek Masjid Al-Musanid yang ada di Jalan Cemara. Di situ jumlah masyarakat yang ikut hadir itu benar-benar luar biasa, cukup banyak memang untuk menyaksikan prosesi pemakaman salah satu tokoh masyarakat Haji Hanif tersebut. Jadi tadi itu memang pada prosesi pemakaman itu memang cukup sulit memang karena memang pada saat itu hujan deras begitu. Oke, iya. Iya, memang tadi siang kayak jadinya langit berduka lah gitu, warga Sumatera Utara berduka dan langit berduka. Tapi Freddy, setelah proses pemakaman tentu sebagai umat muslim akan ada hari pertama pengajian atau tahlilan. Apakah akan diadakan oleh keluarga Bang Ijek? Ya, jadi proses tahlilan itu nantinya akan diadakan selama 3 hari, di mana ada 3 titik, yaitu di rumah duka di Jalan Tembakau Deli dan di Masjid Jami, lalu di Masjid Al-Musanid yang ada di Jalan Cemara. Tapi nanti di hari ketiga itu tahlilan itu akan dipusatkan di Masjid Al-Musanid. Jadi di hari ketiga itu masyarakat memang dianjurkan untuk datang di Masjid Al-Musanid itu karena memang dijadikan satu begitu. Dan nantinya itu pada hari mulai dari hari ini nanti usai dari sholat maghrib selama 2 hari, tapi di hari ketiga itu usai sholat isya. Begitu Bang Tazli dan saya Pak. Oke, terima kasih Freddy atas laporannya. Selamat sore Freddy, selamat bertugas kembali. Yes. Nah, itu ya Bang ya, seorang yang dermawan Bang. Biasanya memang setelah akhir hidupnya, memang orang-orang merasa kehilangan ya, ya kan, kehilangan istilahnya sosok-sosok yang memperdulikan, memperhatikan, apalagi dalam kegiatan sosial. Jarang-jarang sekali sebenarnya ya kan. Nggak banyak, adalah ya kan. Di Sumatera Utara mudah-mudahan banyak lah ya Bang. Iya. Dan terbukti ketika kepulangannya itu orang yang mengantarkannya itu banyak ya kan. Tapi karena memang situasi kita lagi pandemi dibatasi. Jadi harap maklum buat masyarakat, maksudnya jangan jadi nggak enak gitu ya. Harap maklum dengan kondisi sekarang. Kita saling menjaga kesehatan masing-masing. Dan ini ada sedikit Bang, aku mau kasih ke Tribuners mungkin tentang buku biografinya Pak Haji Hanif ini, ya kan, Hidup Ikhlas Tanpa Tipu Muslihat, yang kemarin 3 tahun yang lalu di launching 19 Juni 2018 pada hari ulang tahun Pak Hanif yang ke-79 kemarin. Jadi banyak tentunya hal-hal inspiratif ya dari buku itu yang ditulis ya, biar jadi referensi buat kita tentang hidup itu, pedoman ya. Hidup itu gimana sih biar berkualitas gitu ya. Nggak harus jadi orang kaya untuk jadi dermawan kok gitu. Nggak harus jadi orang kaya untuk bisa berguna buat orang lain, kan bisa yang hal-hal lainnya lah ya kan. Kita punya yang hal-hal yang lainnya. Jadi yang pertama itu hal-hal inspiratifnya ada dari buku itu bisa diceritakannya ada resep panjang umur, yaitu hidup ikhlas. Menurut Abang 82 tahun udah panjang umur gak? Panjang ya Bang, kan kita tadi 62 atau 63 gitu kan ya. Selisih 20 tahun, dan itu diajarkan katanya dari ayahandanya Pak Haji Hanif. Jadi dia memang sang ayah Al-Hafiz Gulrang Syah, katanya pesannya
perjalanan hidup itu nggak pernah lepas dari keikhlasan Bang, dan itu petuah dari sang ayah, jadi dia jalankan terus itu, makanya mungkin dia masih sampai akhir hidupnya pun masih tetap dihargai kan gitu ya, dan meninggalkan banyak yang namanya hal-hal yang berguna, masjid Bang, pesantren ya kan. Dan dari buku itu juga kita lihat ada banyaknya saluran bantuan untuk dunia pendidikan, kayak itu tadi ya Bang, di tempat Abang ya, menghibahkan tanah dan bangunan sekolah. Tentunya kalau hibahan-hibahan ini berguna lah ya Bang ya kan. Dan bicara ikhlas itu ilmu yang paling berat sebenarnya, ikhlas itu. Istilahnya apa ya, ikhlas tuh nggak harus diucapkan, bingung juga ya kan. Ya, kadang seperti surat Al-Ikhlas kan. Iya, kita bacakan di sini nggak usah ya. Jadi dan menaruh perhatian besar pada dunia kampus. Yayasan Haji Hanif tentu banyak istilahnya berkontribusi untuk mendirikan sejumlah gedung di kompleks Universitas Negeri, gedung kuliah bersama di USU, gelanggang mahasiswa Unimed. Wah, Unimed ya Bang ya, ya kan? Gedung kuliah bersama Unimed, gedung kuliah bersama UIN Sumut, gedung serbaguna UIN. Aduh, banyak banget ya pokoknya ya. TPA juga ya kan Bang. Pokoknya dunia pendidikan sangat diperdulikan oleh Bapak Haji Hanif ini. Dan dia hanya sedekah gitu aja, tidak ada mengutip kontribusi kan dari situ. Istilahnya itulah apa ya? Ikhlas tadi. Iya itu tadi, ikhlas tadi, tanpa mengharapkan apa-apa, ya sudah. Dan hartanya nggak bakal habis. Sebenarnya itu Bang, kan kata Allah katanya kalau kita ikhlas memberi, ya akan diganti berkali-kali lipat. Dan ini pembuktian nyatanya ada pada Haji Hanif. Buktinya hartanya nggak berkurang-kurang kayaknya kan, bahkan nambah lagi, kayak Abang bilang armada pembersih masjid. Siapa coba ya kan? Iya, dan orang nggak kepikiran kan gitu. Makanya itu juga Pak Haji Hanif punya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita jadikan contoh ya. Apalagi mungkin pejabat-pejabat publik kayaknya harus mencontoh ini. Kenapa? Karena dia adalah sosok tokoh yang pelindung masyarakat ya. Iya, kalau banyak aja orang seperti ini kan agak merata nih. Iya benar. Oke, itu tadi, semoga sekali lagi kita turut berdukacita ya sedalam-dalamnya keluarga besar Harian Tribun Medan. Semoga amal ibadah Pak Haji Hanif diterima di sisi Allah. Semoga dengan kepergian satu sosok ini tumbuhlah sosok-sosok seperti Haji Hanif di Sumatera Utara. Ya, amin. Oke, nah itu tadi Bang berita duka, berita pertama ya kan. Nah ini kayaknya berita kedua juga berita duka juga. Ya? Miris sih sebenarnya ya. Sedih Bang. Karena masalah pajak ini, dan pajak restoran ya kan. Terjadi di, kita pindah ke Binjai, kota rambutan ya. Iya, kota rambutan ya. Iya ya, musim rambutan nggak sih di Binjai sekarang? Lagi musim ya. Di mana-mana merah merkah ya kan. Jadi Tribuners, pemerintah Kota Binjai menagih pajak restoran dan rumah makan saat PPKM. Ya kan Bang? Di sana PPKM mikro ya. Oh, di Binjai lagi PPKM mikro. Dan katanya sih penagihan ini dilakukan untuk mendongkrak, meningkatkan pendapatan asli daerah tahun 2021. Padahal kan lagi PPKM Bang, restoran kan nggak banyak buka juga. Iya kan. Nah ini ya uniknya ya, atau sedihnya ya, mirisnya ya, bukan hanya pengelola restoran dan rumah makan aja nih Tribuners, pedagang kaki lima juga ditagih Bang. Menurut Abang itu make sense gak sih, masuk akal gak sih ya kan? Nah infonya ini salah satu pedagang yang kita wawancarai, Pak Handoko, pedagang bakso di Jalan Gatot Subroto, Binjai Barat, sampai nggak bisa tidur kata dia bilang Bang, setelah dapat surat penagihan pajak, ya kan? Dan katanya baru kali itu dia dapat surat Bang. Ya pedagang kaki lima kayaknya sekarang gini, kita makan restoran oke, ada pajak restoran 10% ya kan, dan itu diambil dari bayaran pengunjung ya kan, itu nanti akan dipisahkan. Tapi dan berbeda-beda kan pendapatannya dan pajaknya setiap bulan itu. Ada alatnya kalau nggak salah di mesin kasir yang dihubungkan dengan. Benar. Aku lupa nama alatnya itu, tapi supaya nggak ada penyelewengan di situ. Benar. Jadi sudah tercatat, nggak bisa di 10 juta pajaknya berarti 100 ribu. 1 juta, mohon maaf ya. 10 juta ya, 10%. 1 juta. 1 juta. Enggak pula tiap bulan 1 juta kan, menurun naik. Nah, si pedagang Pak Handoko ini satu hari dia diwajibkan bayar 200 ribu. Kalau 200 ribu pajaknya, omsetnya harus 2 juta. Bakso loh Bang. Bakso pakai dorong-dorongan yang kalau ada pedagang pembeli mau makan dia kasih kursi-kursi gitu. Dan Abang pernah nggak makan bakso? Ini udah bayar sama PPN belum pajak kan enggak kan ya, jadi kok kayak agak rancu gitu ya. Jadi Pak Handoko ini sampai
istilahnya shock lah bisa dibilang ya Bang. Nggak bisa tidur, dia bingung karena setelah dihitung-hitung dia punya utang 6 juta katanya. Iya, 1 bulan. 6 1 juta bulan. Rata kan? Rata per hari 200.000. Yes. Nah, ini kita takutkan ada oknum yang bermain di situ. Mengatasnamakan ini ya kan, pemerintah Kota Binjai. Dan infonya juga nggak ada sosialisasi selama ini Bang Tazli. Atau pemberitahuan terkait tagihan pajak ini, tiba-tiba datang ya pusing lah orang kaki lima, sedangkan PPKM jualan gak jualan kan gitu kan ya. Malah ya ampun Bang, gerobak pakai sepeda motor tuh Bang, kayak mana nanti itu bayar, mending bayar angsuran sepeda motor atau kayak mana gitu kan, karena bukan termasuk kategori restoran dan rumah makan juga ya kan, karena kalau restoran rumah makan sudah punya tempat yang permanen ya kan. Ya iyalah ya kan Bang, agak rancu ya ini dah. Kalau Tribuners mau lihat videonya langsung, boleh silakan. Dengan pajak ini, apakah selama ini sudah ada pengutipan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Binjai terhadap warung abang terkhusus? Gitu? Belum, selama ini saya kan kaki lima, saya pakai beca, jadi belum ada dikutip-kutip, karena jam 5 sore saya datang, nanti jam 11 malam saya pulang, saya bawa beca saya lagi. Belum ada data, belum ditemuin lah sama mereka. Tapi kok tiba-tiba saya dapat surat di bulan Juli, kok perhitungannya kayak gini. Saya kena 6 juta, 200.000 dikali 30 hari, jadi kena 6 juta. Ya saya pedagang kecil ya saya shock gitu loh, sampai saya nggak bisa tidur. Tiba-tiba dapat kayak gini, saya bingung gitu loh. Ini gimana, dari mana datanya ini kok bisa sampai saya punya terutang 200.000, 6 juta sehari. Saya cuma pedagang kecil gitu loh, pedagang gerobakan. Artinya ini baru pertama kali ya Bang yang dapat. Selama Abang jualan udah berapa tahun Bang? 2 tahunan saya jualan. Udah 2 tahun jalan, ini baru ini lah dapat. Baru ini saya dapat, terus tanpa didatangi mereka, tiba-tiba langsung dapat surat kayak gini. Untuk nominalnya berapa Bang per hari Bang di situ tertera Bang? Di sini tertera perhitungan kurang bayar 200.000 kali 30 hari. 30 hari Bang. Jadi 6 juta di sini tertera, 6 juta. Berarti total sebulan yang harus dibayarkan 6 juta lah Bang ya. Ya, kayak gitulah ini di sini terteranya seperti itulah. Kalau dari pihak pemerintah sendiri Bang, kemarin kalau tidak membayarkan apa Bang sanksinya Bang kepada pedagang gitu? Ada nggak? Sudah diketahui gitu nggak? Belum ada sosialisasi. Belum ada Bang ya? Belum dikasih. Makanya tuh mereka belum datang ke warung, tiba-tiba ngasih surat ini aja dengan nominal seperti ini. Nah ini belum pernah datang ke warung, tapi udah tahu pendapatannya itu 2 juta satu hari kan, maka dikutip 200.000. Dan yang paling bikin pening, pendapatan abang itu paling banyak 100.000. Makanya pendapatannya 100.000, bayar pajak 200.000. Maksudnya jual apa lagi yang mau dijual? Ganti sama bakso boleh Pak? Nggak bisa gitu Pak, 100.000 lagi ganti bakso lah gitu. Kayaknya rada-rada nggak masuk akal ya Bang. Untungnya mana? Ya makanya nggak bisa makan di rumah Bapak enak gitu Pak. Kehidupan kami Bapak semua yang nanggung lah, pindah kita ke rumah Bapak itu. Aduh, untuk lebih jelasnya Bang, ini kita ada wartawan Bang yang akan menceritakan dengan Wen Satya. Halo, selamat sore Wen. Selamat sore Kak Yuta, selamat sore Bang Tazli. Baru siap makan bakso nampaknya. Iya, makan bakso Bang Handoko ya. Abis wawancara. Tadi diajak juga Bang, mau makan bakso dia juga tadi. Iya kan? Sama kita besok ya. Berarti bayar, kamu bayar sama pajaknya, karena Pak Bang Handoko udah disuruh bayar pajak restoran kan. Bayar bakso berapa? 15.000 tambah 10% dari situ. Iya kan Bang? Benar kan? Nah, malah dikasih gratis Bun. Oh, nggak tahu. Oke, itu mantap kalau gratis lah. Aduh, menyusahkan aja. Wen, yang buat bingung ini kan PPN biasanya 10%. Berarti 200.000 per hari itu diperkirakan pendapatan Pak Handoko tadi 2 juta berarti per hari. Nah, ini tarifnya flat pula. Biasanya kan turun naik ya sesuai dengan pendapatan perharinya. Iya. Nah, ini gimana dan sudah ada nggak konfirmasi dari Pemko Binjai atau dinas pajaknya terkait hal ini? Siap Bang. Untuk konfirmasi terkait dengan pajak ini, Kabid pendapatan retribusi BPKAD belum mau menjawab sih Bang sebenarnya. Cuman terakhir kali konfirmasi kemarin dia bilang banyaknya tunggakan pajak restoran di Kota Binjai yang menyebabkan anjloknya PAD Bang.
Makanya pemerintah fokus untuk menaikkan PAD dengan melakukan penagihan kepada restoran-restoran rumah makan gitu Bang. Tapi dalam perjalanan tidak tahu apakah itu dikenakan kepada pedagang kaki lima gitu. Dan pedagang kaki lima juga saat ini bingung gitu Bang. Mengapa kami yang di pinggir jalan juga terhitung pajak restoran? Oke, itu kan salah satunya ada pedagang bakso ya. Ada nggak pantauan dari pedagang-pedagang lainnya yang dapat surat yang sama? Apakah jangan-jangan nominalnya sama, disamaratakan atau gimana? Pedagang kaki lima lainnya. Untuk pedagang yang lain seperti ayam penyet dan makanan-makanan pinggir jalan juga dikenakan dengan nominal yang sama sih sebenarnya, 200.000 per hari dikutip gitu. Jangan-jangan itu batas bawah atau ada batas bawahnya pajak atau gimana? Atau ada perda yang sesuai dengan itu, Iya. Nah untuk perda itu belum dapat dikonfirmasi Bang, karena Kabitnya belum mau merespon sih sebenarnya Bang. Apakah ini mengacu dengan perda atau juga aturan baru yang dilakukan gitu Bang oleh pemerintah Kota Binjai? Agak susah ya Bang ya, dari Kabit sama Pemko Binjai belum buka suara ya. Tapi kalau kira-kira ini tidak ada, misalnya nih pedagangnya nggak mau bayar gitu kan, kira-kira ada nggak, kan dia ngantar surat nih, ada nggak dia bilang harus ada sanksi nih, penyampaian sanksinya gimana Wen? Kalau untuk sanksi belum ada sih sebenarnya Kak, tapi para penunggak pajak diwajibkan untuk membayar sih, karena masih tahap sosialisasi yang dilakukan Pemko Binjai kepada pedagang-pedagang yang menunggak. Terus terkait Pak Handoko tadi, apakah dia berniat membayar atau menunggu surat keterangan berikutnya atau gimana? Nah kalau dari keterangan beliau, dia merasa tertekan sih sebenarnya Bang, karena pendapatannya saat ini di masa pandemi berkurang gitu. Tapi jika ada dilakukan sosialisasi sebelum mendapatkan surat, dia pasti mengikuti aturan gitu Bang. Tapi saat ini belum ada ya sosialisasinya ya? Nah yang buat membingungkan dia, ketika mendapatkan surat baru dimulai sosialisasi. Tapi kalau Wen amati suratnya itu memang resmi, tanda tangan dari mana? Kadis atau wali kota? Resmi dari pemerintah Kota Binjai sih Pak. Berarti bukan melalui BPKAD ya, emang ya dari resmi. Kayak disayangkan kali ya Bang, pedagang kaki lima ya kan, yang UMKM ya, yang harusnya dikasih bantuan lah ya, masa PPKM gini malah dikenakan pajak, aneh. Oke Ben, kita tunggu konfirmasi dari Pemko Binjai ya. Karena belum siap, ada Bang. berita apa-apa. Iya. Oke, terima kasih Wen, selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore Kak Yuta, sore Bang. Yes. Oke, sore. Jadi sebenarnya Medan juga mengalami hal sama. PAD menurun gara-gara itu tadi kan. Pendapatan dari pedagang itu menurun karena banyak yang tutup. Tapi tidak serta-merta harus mewajibkan hal itu. Justru kalau membandingkan dari Pemko Medan ini, itulah caranya, itu solusinya. Wali kota kemarin membolehkan buka pedagang Restoran-restoran ya. Iya, yang sebelumnya tidak boleh karena terdampak itu PAD menurun. Makanya untuk mendongkrak itu disuruhlah buka walaupun dengan pembatasan. Tapi kan kalau kategorinya restorannya kan ada klasifikasi, maksudnya ada klasifikasi kan Bang. Iya, dagang kaki lima itu nggak restoran loh, gitu ya kan. Agak aneh. Atau kalau mau buat apa, perda baru atau segala macam, ya kan Bang. Dan sosialisasi dulu. Jangan flat seperti itu, semua sama rata 200.000 per hari. Memang sih kalau Abang bilang kalau misalnya restoran kita ada alat ukur, mereka ada alat ukurnya, bahwasanya berapa pendapatan mereka hari itu kan bisa diukur dan nggak bisa dimain-mainin untuk dilaporkan ke pajak. Ya kalau misalnya tapi pedagang kaki lima harus ya, tapi kalau bisa sih janganlah ya. Kalaupun harus untuk menaikkan PAD tadi ya kasih batas yang paling bawah lah gitu, karena nggak semua pendapatan sama. Bakso Abang laris, bakso aku enggak. Iya, dan harganya beda-beda juga. Ya kan. Dan aduh, memang masyarakat kita ini apa ya, pajak ini ya kan udah cukup banyak loh Bang kontribusi masyarakat untuk negara ini Bang, pajak Bang. Apalagi situasi sedang sulit seperti ini. Kesel Bang, bayar pajak nggak? Ayo bayarlah. Pajak penghasilan. NPWP. Iya. Pajak penghasilan tapi nol Bang, nggak Bang? Bayarlah. Makan di restoran pun bayar pajak. Kami kerja di Tribun ini. Pajak penghasilan yang Abang bayar ya kan. Pajak restoran. PPN. Pajak hotel bayar juga ini. Nggak lagi sekarang. Nggak lagi ya.
Ya udahlah, mudah-mudahan masalah pajak-pajak ini bisa terselesaikan ya, karena kita agak miris juga kalau yang namanya pedagang kaki lima dikenakan pajak, ya kan? Iya. Jangan sampai ini tindakan oknum. Kalau tindakan oknum, Wah, polisi kacau harus nih. bersikap. Kayaknya nge-freeze video kita ya. Nah, itu tadi berita kedua kita ya kan. Nah, sebelum lanjut ke berita ketiga, kita jeda dulu, ini ada video dari Awi Coffee. Mangap pula. Kok jeda? Oh, kamera. Tapi ini tetap ini kan? Oh, makanya tadi aku jeda. Apa pula? 30 menit. Nah, kita rehat lah sebentar. Berapa detik lah itu paling kita rehat ya Bang. Ya, kan terima kasih buat Awi Coffee sudah mendukung semua program Tribun Medan ya. Minum air putih ya Bang. Habis stok Awi Coffee. Habis stok Awi Coffee-nya. Setiap ada tamu yang datang antusias pengen nyobain Awi Coffee karena Ya kopi. tadi Pak Rahutman Sebelum ini mendengar kopi dari Mandeling, bungkus satu katanya. Selamatkan satu katanya ya kan. Gak usah Bapak selamatkan, kami nyelamatkan juga Pak gitu, biar semua ngerasain kopi enak ya kan. Jangan lupa lah. Dirasain beli sendiri lah. Iyalah, di Binjai ada Pak. Nah, itu tadi berita kedua kita di Binjai kan Bang. Iya. Kita berita ketiga pindah Bang. Sergei. Iya, pindah kita nih ya ke Kabupaten Sergei. Infonya ini ketersediaan tempat tidur atau BOR bed occupancy rate di sejumlah rumah sakit Kabupaten Sergei kian menipis, ya kan. Jadi hal ini terungkap ya Tribuners saat Pemkab Sergei dan Polres Sergei memberikan arahan dan bimbingan kepada kepala desa dan kepala dusun dalam rangka penerapan PPKM level 3. Oh, Sergei level 3 ya Bang. Level 3. Kurang pedes berarti ya. Pedesan Medan. Tapi Medan. itu bagiku udah pedes itu level 3. Oh iya, tergantung lah Bang. Oh iya. Habis makan permen atau habis ngerokok pedesnya. Dan informasi juga dari Kapolres Sergei AKBP Robin Simatupang, dia bilang cadangan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman tersisa 16 bed. Rumah sakit Trianda 5 bed lagi. Rumah sakit Melati 20 bed. Sementara masyarakat terpapar 1.592 orang. Wah, banyak, Aduh, udah sold out nih tempat tidurnya tuh. Kita totalkan dulu berapa? Coba, yang tersedia coba ya. Dari 3 rumah 16 tambah 5 21 tambah 20 41 bed lagi, Bang. 41. Kayak mana orang mau berebutan? Nanti jangan-jangan kayak kemarin nanti bisa nggak kalau dari Sergei ke isoter yang di Belawan atau isoter yang di Asrama Haji, nggak bisa kali ya Bang ya? Bisa nggak sih? Bisa, tapi ya Asrama Haji bisa lah. Asrama Haji bisa Pemprov ya? Pemprov. Nanti ditolak. Ya, kayak kemarin ya kan, tiba-tiba harus ada prosedur Surat inilah. pengantar. Iya. Jadi selanjutnya infonya juga nih Tribuners, rumah isolasi pada setiap desa itu harus digunakan katanya untuk merawat masyarakat yang terkonfirmasi, berarti mengaktifkan kembali rumah isolasi yang Iya, ada seperti di desanya. Medan ada beberapa kan Iya. kantor yang kosong dipakai untuk isolasi kapal didatangkan dari Pulau Jawa. Iya, sampai kapal segala ya Iya. kan Bang, Jadi apalagi nih. masing-masing kota, jangankan masing-masing kota, masing-masing lingkungan juga diupayakan untuk punya isolasi terpadu. Kayak ada iya istilahnya ruang khusus ya Bang ya. Iya. Jadi nggak tumpah di satu tempat ya kan. Kasihan juga nakesnya gitu ya. Dan membuat teror kan. Iya, apalagi kalau misalnya kalau cuman gejala-gejala tidak bergejala lah, tapi memang terkonfirmasi positif, ya kalau di rumah terlalu ramai orang, ya datangilah tempat-tempat Apalagi sampai isolasi. di halaman rumah sakit ada apa tenda-tenda itu kan horor kali. Iya, hujan lagi ya kan, kayak membuat film horor ini. Nah, infonya juga di Bang Tajli, Pemkab Sergei sudah menyiapkan isolasi mandiri terpusat di komplek replika Sultan Serdang, 15 rumah, aula dispora dan gor untuk isoman. Berarti ya udahlah, mudah-mudahan kita sih berharapnya kasus terkonfirmasi positifnya menurun ya, ya kan, biar nggak terisi lagi nih bed-bed ininya. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya ke Anil, reporter Yes. kita yang sudah ada di lapangan. Halo Anil. Halo, selamat sore Anil. Suaranya belum Nil.
Yes, selamat sore Anil. Ya, selamat sore Mbak Yuta, Bang Tazli. Semana susu kita laku? Susu kambing ya? Susu sapi apa susu kambing? Jangan gitu dong. Sehat lah minum susu ah. Nil, ini kan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah menipis. Selain dari mengadakan apa ya, menyediakan tempat-tempat isolasi mandiri, apa Apalagi upaya hal? Pemkop Sergai. Sergai ini? Oke Bang, sejauh ini memang seperti yang disampaikan oleh Kapolres Sergai Robin Simatupang Bang, AKBP Robin Simatupang, di mana bor di rumah sakit seperti di Sultan Sulaiman yang tersisa tinggal 16 bed, rumah sakit Trianda yang tersisa tinggal 5 bed, rumah sakit Melati tersisa 20 bed. Jadi saat ini Pemko itu setelah menyediakan isolasi mandiri terpusat Bang, yang berada di perumahan Bang, di Perbaungan Bang. Iya. Itu ada sekitar 15 rumah di komplek Replika Sultan Serdang Bang, seperti itu. Jadi di komplek ini nanti itu bisa menampung sekitar 160 orang Bang, seperti itu. Jadi ini kan yang terkonfirmasi positifnya 1.500 itu. Sementara yang isolasi disediakan tadi total dari komplek rumah sama aula dispora dan gor itu berapa, Anil? Kira-kira berapa persen nih yang mampu ditampung dari yang terkonfirmasi positif ini? Oke Bang, ini sedikit apa aja Bang, sedikit pembaruan aja Bang. Sebenarnya yang terpapar itu 1.592 orang itu total yang sudah sama yang sudah sembuh Bang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang saat ini terkonfirmasi itu hanya sekitar 250-an orang Bang, seperti itu. Oke. Berarti yang saat ini dirawat sekitar 250-an orang? Iya benar Bang, saat ini yang dirawat itu berjumlah 255 orang Bang. Oke. Berarti Yang masih cukup ya menjalani isolasi. atas fasilitas yang disediakan Pemkap Sergai ini berarti cukup lah ya dari 15 rumah, aula dispora sama gor ya. Itu hanya untuk Untuk cadangan. saat ini masih cukup Kak, seperti itu. Makanya Kapolres sendiri yang merupakan satuan tim Satgas, makanya dia mengimbau kepada para Kades dan Kadus itu ini Bang untuk menyeleksi Bang setiap warganya yang keluar masuk seperti itu. Makanya mereka di setiap desanya ada beberapa desa seperti yang ada di Kecamatan Tanjung Beringin itu mereka membuat portal Bang seperti itu. Jadi masyarakatnya yang masuk itu dipilih secara selektif. Tapi hingga saat ini memang belum ada ditemukan warga yang datang dari luar seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui di Sergai ini kan PPKM level 3. Nah, gambarannya seperti apa, Nil? Kegiatan Ya Bang, saat ini memang berada di level 3, sama dengan halnya juga yang dilakukan oleh di Kota Medan. Tetap di sini prokes diketatkan Bang, tetap ada juga beberapa imbauan-imbauan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang ingin yang membuat hajatan pesta itu dibatasi Bang, seperti itu. Jadi pengunjung hanya 25% saja Bang. Dan beberapa tempat-tempat seperti kafe, tempat-tempat hiburan seperti itu juga Bang dibatasi. Bahkan kemarin itu pasar tradisional itu pun dibatasi dengan pembeli sekitar 30% Bang, seperti itu. Oh, berarti hajatan boleh ya, beda dengan Medan. Medan kan belum boleh. Kalau di sana boleh tapi dibatasi ya waktunya ya, hajatan. Ya benar Bang, benar Bang. Oke. Tapi kalau pasar tradisional dibatasi pengunjungnya? Sementara itu kan Iya, itu sektor gimana? esensial ya. Iya. Itu gimana ininya teknisnya, Nil? Ada orang-orang kah yang ditempatkan di pengawasan situ? di sana? Ada beberapa personil dari masing-masing desa Bang itu ditempatkan di dekat pos PPKM Bang yang tidak jauh berada dari pasar-pasar tradisional seperti itu. Jadi ketika ada kerumunan pembeli dan pedagang diimbau untuk mengurangi kapasitasnya Bang sekitar 30% seperti itu. Oke lah. Oke, Anil, terima kasih laporannya. Baik Kak Yuta, Bang Tazi, selamat sore. Selamat sore. Semoga jalan susunya laku, ya kan? Kalau Bang bilang tadi jalan susunya. Nah Bang, di mana-mana ya Bang ya, walaupun udah level 3 ini Sergai udah turun, tapi tetap aja yang namanya kafe, restoran masih aja ada pembatasan gitu ya. Sampai level berapa kita baru bisa agak bebas nih Bang? Level 2 kayaknya. Level 2 ya?
Tapi ya bersyukurlah di Medan juga udah dilonggarkan kan. Dilonggarkan artinya balik lagi ke yang sebelumnya, sebelum PPKM itu. Dan masalah penyekatan ya kan juga, saya lupa tadi nanya di Sergei, penyekatan juga pasti ada lah ya Bang ya. Iya, pasti ada yang katanya kan hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama Kota Medan. Di Kota Medan penyekatan ini kayak mana Di menurut karya Abang? wisata masih? Masih lah Bang, Setiabudi lagi Bang, nggak selesai-selesai ya. Oh, yang di tengah-tengah itu? Iya, karena kan sampai 6 September ya. PPKM dilanjutkan lagi mudah-mudahan, tapi pindah-pindah dia Bang penyekatannya. Jadi biar orang tuh yang tadinya udah hafal Iya. dari kamus baru lagi. Iya. Sebenarnya sama aja sih. Nah, sama aja, tapi memang agak serem juga Bang. Penyekatan ini kan ada yang pro ada yang kontra gitu kan. Kalau masyarakat setempat ya udahlah gitu kan. Udah tahu jalan tikusnya. Kalau yang sering lewat situ tapi nggak tahu jalan tikus kan bingung kan. Iya. Nah, ada tindakan-tindakan yang aku pikir cukup anarkis ya, membongkar penyekatan itu ya kan. Iya kan Bang, ada di Setiabudi itu yang terbongkar tuh sebagian. Apalagi waktu hujan. Iya, dan sebenarnya aku entar bersyukur sama kayak mana gitu ya, nggak tahu lah Pak, saya kan cuma lewat aja gitu. Tapi bersyukur itu dibuka, kenapa? Karena kalau ngikutin jalur yang tidak ada lewatan penyekatan itu bakal akan menumpuk kendaraan di situ dan selamat datang ke kemacetan Kesabaran gitu. kita diuji saat hujan nih kan. Iya. Hujan ngadepi portal kayak gitu, Iya. mau nggak mau lah petugas nggak ada. Geser lah. Lihat kanan, lihat kiri gitu. Seolah-olah diberantakin sama angin kan. Iya, seolah ada hujan badai ya kan. Janganlah Bang, jangan hujan badai lagi lah Kota Medan, tolong. Serem Bang kalau ada hujan beserta angin. Ingat kejadian di rumah sakit ada Malik ya kan Bang. Ini Pak pohon itu Bang. Mudah-mudahan lah. Ya udah, ini tadi kita balik ke berita ketiga. Semoga kasus terkonfirmasi positif khususnya Sergei dan di semua tempat semakin menurun ya kan. Jadi nggak perlu lagi repot Pemko sama Pemkab untuk menyediakan yang namanya fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan untuk isolasi terpusat ini ya kan. Nah, itu tadi 3 berita menarik hari ini dan 3 berita yang paling banyak dibaca Tribuners. Dan Tribuners jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Telat-telat dikit nggak apa-apa ya. Iya, dengan host yang ganti-ganti. Iya, kita Rabu apa lanjut Senin? Senin lah ya. Senin. Maaf ya, kita pindah jadwal sama yang ciwi-ciwi itu. Dan jangan lupa follow apa Bang? Media sosial Tribun Medan, ada YouTube Tribun Medan TV, Tribun Medan Official, ada Instagram Tribun Medan Daily, ada TikTok Tribun Medan, ya kan? TikTok Tribun Medan, snack akun video, snack video Tribun Medan. Dan tetap jangan lupa kalian ya yang mau, aku selipin sedikit di sini ya, yang mau UMKM-nya diulas di Tribun Medan bisa kontak aku langsung aja lah ya. @yutan_nasution atau seseorang yang inspiratif, tokoh, nggak harus tokoh juga sih, pengusaha atau walaupun ibu rumah tangga tapi punya hal-hal inspiratif lainnya. Kita akan ajak ngeteh bareng di Tea Time setiap hari Kamis ya kan. Program andalan juga itu Tribun Medan. Jangan lupa ya ke @yuta_nasution. Nah, akhir kata kita udah kelar ya. Selamat sore Medan hari ini edisi 25 Agustus 2021. Terima kasih sudah menyaksikan Tribuners. Semoga memberi banyak informasi buat kalian tentunya. Dan akhir kata, saya Yuta Nasution. Saya Tajil Muhammad. Dan kru yang bertugas kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.